Pemirsa, bersama saya Sharon dalam Indonesia Terkini. Sudah diketahui bagi semua orang di Indonesia pada tanggal 21 April adalah Hari Kartini. Dan sudah menjadi kebiasaan untuk merayakan hari raya tersebut. Sebab pada tanggal ini telah ditetapkan untuk menghargai dan mengenangkan jasa-jasa empati R.A. Kartini. Untuk peringatan Hari Kartini dirayakan pada tanggal 21 April setelah tanggal 2 Mei 1964 yang diusaikan oleh Presiden Soekarno yang mengeluarkan Keputusan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964. Dalam keputusan ini, Hari Kartini telah ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pada saat ini termasuk dalam masa pandemi tersebut, peran dan partisipasi baik pria dan wanita diperlukan di masa sekarang untuk memajukan berbagai bidang tersebut. Dan sekarang peran perempuan menjadi sangat penting di masa pandemi tersebut. Dalam peran wanita di masa sekarang itu sangat penting dari perempuan keluar dari rumah untuk bekerja. Mereka harus mulai beradaptasi dan tetap berprofesional selama pekerjaan tersebut. Apakah hanya itu untuk menjadi peran penting wanita dalam masa pandemi saat ini? Berikut adalah hasil wawancara kami dengan salah satu narasumber kami. Sekarang saya bersama dengan Rukasi Yogaswara, ibu dari Rafflesia Christian International School pada hari ini. Apa kabar Ibu? Baik. Apa kabar Sharon? Oke. Pada masa pandemi sekarang ini, bagaimana peran Anda sebagai seorang Kartini? Sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar. Hanya karena pandemi di mana kita sangat terbatas dalam beraktivitas, kita pasti menghadapi banyak hal tantangan seperti kebosanan, juga murid-murid yang diajar juga bosan, kemudian motivasi mereka turun, dan banyak hal yang sangat berbeda ya, sehingga peran seorang pengajar itu sangat dituntut untuk pertama-tama mengerti mereka, ya, mengerti situasi yang mereka hadapi, karena anak-anak kan harusnya penuh dengan aktivitas, mereka punya energi yang banyak, mereka harusnya mereka punya semangat. Nah, peran seorang guru adalah bagaimana membuat mereka tetap menyadari bahwa belajar, walaupun dalam kondisi seperti ini, itu tetap penting. Jadi, encourage atau tetap membuat motivasi mereka tinggi untuk belajar. Oke. Seperti itu. Baiklah. Dan menurut Anda, mengapa peran Indonesia sebagai wanita itu menjadi sangat penting di masa ini? Peran itu sangat penting karena perempuan, saya pikir perempuan ya, wanita itu lebih mampu memahami. Lebih mampu memahami, lebih, ya bukan berarti laki-laki tidak mampu memahami ya, tapi pada dasarnya lebih mampu memahami, lebih mampu mengerti apa yang dihadapi orang. Ada terutama anak-anak ya, apa yang dihadapi anak-anak. Seperti itu. Jadi peran seorang perempuan, apakah dia berkarir ataukah dia cuma sebagai ibu rumah tangga, itu sangat penting menjaga keharmonisan atau terutama semangat anak-anak, terutama membuat anak-anak tetap ada dalam hal-hal yang positif ya, karena dalam masa pandemi ini mereka tidak bisa kemana-mana, terus kemudian banyak sekali waktu, dan kalau si ibu tidak bisa menjaganya dengan baik, anak-anak akan jatuh ke dalam hal-hal yang negatif seperti using most of their time playing online game. Nah itu bahaya sekali. Jadi si ibu harus kreatif karena si bapak kan bekerja ya. Si ibu harus kreatif, perempuan harus kreatif bagaimana membuat anak-anaknya bisa menggunakan waktu yang begitu banyak karena mereka harus stay at home dengan positif. Dari masa pandemi ini memang dari anak-anak mempunyai banyak waktu, jadinya menggunakan HP dan nggak akan itu perhatian di kelasnya tersebut. Oke, baiklah. Dan juga dalam masa pandemi ini, hal-hal apa aja yang Anda harus hadapi? Sekali lagi, pertama, anak-anak kehilangan motivasi. Karena mereka tidak ada dalam ruang belajar yang normal. Kalau dalam ruang belajar yang normal, mereka termotivasi karena, my friend can do it, why can't I? Begitu kan? Ya. Gitu. Terus kemudian kalau
teman-temannya submit homework, sedangkan dia enggak, pasti malu dong. Karena guru akan bertanya, mana, where is your homework? Begitu, ya kan? Ya. Terus kemudian itu pertama, ada kompetisi di situ, ada hal-hal yang mengingatkan. Terus kemudian ya seperti itu, ada hal-hal yang mereka akan ada dalam suasana yang berkompetisi, competitive environment, gitu ya. Ya. Terus dan karena pandemi, stay at home, tidak ada motif, maksudnya tidak ada terasa kompetisi itu, sehingga motivasi pun turun. Motivasi turun, terus kemudian mereka juga akan bertanya, so what is it for? Begitu kan? Pengawasan guru pun tidak bisa 100%. Ketika online learning, apakah mereka pay attention atau mereka tidak pay attention? Nggak tahu, guru nggak bisa melihat. Kadang-kadang berdasarkan pengakuan mereka, itu waktu online learning, separuh screen, half of the screen untuk Zoom dengan gurunya, half of the screen is chatting with friend. Tantangannya. Dan tantangannya lagi adalah, pertama, tidak efektif. Kemudian pembelajaran sendiri tidak efektif. Anak tidak mengerti penjelasan secara online, juga kadang-kadang malas bertanya. Begitu. Guru pun tidak bisa melihat secara benar-benar siapa yang ngerti, siapa yang enggak. Kalau di dalam ruang kelas, guru bisa melihat anak yang blank dengan anak yang get it, begitu, itu bisa. Kalau online learning mana bisa. Itu. Kemudian banyak lagi, seperti karakter development juga nggak ada. Karakter development. Seperti, karena kan mereka jadi, kalau terlalu lama memang anak-anak akan jadi individualistik. Jadi individualistik ya. Kalau di ruang kelas, mereka kan belajar untuk teamwork, terus kemudian ada group project, they learn how to deal with different character, different attitude, begitu. They also learn how to lead the team, begitu kan? Yeah. Nah, di sini nggak ada, ya. Terus they learn how to be responsible. Kalau di secara online, karena pandemik begini, itu semua drop. Itu semua drop. Betul juga. Jadi kita pindahin sedikit ya. Bagaimana pandangan Anda tentang seorang Kartini tersebut? Kalau Kartini itu pertama menurut saya perempuan yang terbuka pikirannya, wawasannya ya. Ya. Jadi jangan saya lahir tahun ya pasti berbeda generasi dengan Sharon kan. Ya. Tapi saya juga mengikuti perkembangan ini. Value-value yang bagus dari masa kecil saya bawa. Tapi kalau value itu sudah tidak lagi up to date dengan kondisi sekarang, ya saya juga harus merubahnya. Tanpa men-sacrifice prinsip dalam hal moral atau etika ya. Begitu. Tapi saya juga harus mengupdate. Jadi jangan seperti jadul terus-terusan. Ya. Nanti generasi muda frustrasi dengan saya. Gitu. Apalagi yang saya ajarkan anak-anak muda. Kalau saya nggak mengikuti perkembangan mereka, ya mereka feel nggak demen begitu kan? Itu Kartini itu harus terbuka pikirannya, harus mau mengupdate diri setiap saat. Dan juga harus tidak pernah jangan puas dengan pencapaian lah menurut saya. Saya tetap belajar sampai jam 12 tiap malam, hampir tiap malam sampai jam 11 begitu. Kalau misalnya ilmu ini sudah saya kuasai, ya saya nggak puas diri. Saya ambil lagi higher level, beli bukunya, belajar lagi. Begitu. Umur saya nggak muda, tapi semangat belajar tetap ada. Itulah menurut saya ya, Kartini harus seperti itu. Terbuka wawasan, terus mau berkembang, terus kemudian juga, tapi tetap mempertahankan itu ya, prinsip-prinsip yang tidak boleh dinegosiasikan. Itu menurut saya. Okay. Sambil mengupdate diri juga dengan situasi zaman sekarang, ya. Ya. Okay. Karena kalau tidak mengupdate diri, tetap dengan dengan hal-hal zaman dulu, ya kita bentrok dengan generasi muda. Jadi dari perbedaan, menurut Anda itu perbedaan apa yang Anda rasakan sebagai seorang Kartini sebelum pandemi dan di masa pandemi ini? Perbedaannya
sekarang sangat terbatas, Mhm. sangat terbatas. Secara sosial pun terbatas, begitu kan? Secara interaksi lah, interaksi terbatas. Terus kemudian beraktivitas ya. Nah, itulah yang harus dihadapi. Jadi bagaimana mengisi waktu di rumah terus itu dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang produktif. Perbedaannya banyak. Begitu kan, dulu bisa melakukan, sekarang juga bisa melakukan banyak hal, hanya sekarang itu lebih kepada sendiri saja, gitu kan. Bukan ya perbedaannya saya pikir sih kalau bagi saya ya pribadi perbedaannya lebih pada interaksi sosial jadi terbatas. Tapi kesempatan untuk belajar saya pikir nggak terbatas, tetap aja saya belajar kok. Oke, sebagai guru, kiat-kiat apa yang Anda lakukan supaya tetap nyaman untuk mengajarkan masalah limit social interaction? Kita udah sebutkan bahwa Ibu harus memastikan harus melakukan sesuatu yang kreatif untuk memastikan bahwa anak-anaknya bisa perhatian sama Ibu dalam pelajarannya tersebut. Kayak gimana yang Ibu lakukan biasanya? Nah, supaya lebih kreatif, saya nggak bisa bilang bahwa ini gampang ya, apalagi bukan di dalam ruang kelas. Tentu. Ya, bukan dalam ruang kelas. Ini kalau secara online itu harus lebih ya mungkin intonasi kita lebih menarik ya, jangan boring nadanya gitu kan, jangan flat tone-nya, harus lebih menarik. Terus kemudian juga question yang diberikan itu jangan terlalu gampang sekali sampai anak-anak tidak terchallenge, jangan susah sekali sampai anak-anak frustrated, begitu kan? Harus kemudian membuat jangan juga memberikan porsi yang terlalu kecil sampai mereka terlalu rileks atau terlalu banyak sampai mereka apa sih nggak apa ya merasa fed up begitu kayak begitu. Kalau untuk kreativitas secara online susah. Iya, betul. Menurut saya ya. Ya. Secara terbatas. Bagaimana bisa membuat kreativitas secara online? Ya sih, tentu juga ini. Paling-paling hanya itu aja lah. Dengan tone yang gembira begitu. Ya, oke. Apakah harapan Ibu untuk generasi berikut peranan seorang wanita sebagai Kartini? Kalau untuk Indonesia ya, kalau untuk situasi Indonesia, perempuan itu tetap harus belajar, tetap harus punya cita-cita tinggi ya, tetap harus punya cita-cita tinggi, tetap ya dia harus punya cita-cita tinggi, dia tetap harus belajar, kemudian tidak menyerah dengan situasi, punya sifat kompetisi yang sehat di dalam dirinya, begitu ya, punya sifat kompetisi yang sehat karena tanpa ada motivasi atau kompetisi itu nggak bisa maju menurut saya. Kemudian juga tetap memegang, kalau menurut kondisi yang sekarang saya lihat di Indonesia, tetap memegang hal-hal yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dulu yang menjadi kebanggaan, misalnya kebudayaan itu kalau bisa berperan untuk memelihara kebudayaan di Indonesia itu sangat bagus karena kita lihat banyaklah yang tergerus dengan segala hal, begitu ya. Terus kemudian tetap mempertahankan budaya etika-etika Indonesia, tapi juga terbuka dengan kemajuan-kemajuan atau pandangan-pandangan negara-negara lain, negara-negara Western lah, negara-negara Western tanpa mensacrifice budaya kita, begitu. Yang penting kalau menurut saya sih perempuan bisa jadi Kartini kalau dia punya keinginan untuk maju, kalau dia mau bekerja keras, kalau dia tidak give up dengan situasi, kalau dia juga
bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang bekerja, yang keras, bekerja keras, yang study, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Enggak, tapi dia mau terlibat dengan kehidupan orang lain. Oke. Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih ya Ibu untuk membantu saya. Terima kasih juga, Sharon, sama-sama. Oke.